Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadia dengan NIM A12125100020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memberikan resume singkat terkait dengan materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini dengan judul materi Norma-Norma dalam Masyarakat. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, pada materi kita pada pagi hari ini itu membahas tentang definisi dari norma dan juga jenis-jenis norma itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Agar interaksi tersebut berjalan dengan tertib dan harmonis, diperlukan aturan atau pedoman yang disebut dengan norma. Jadi norma ini berfungsi sebagai pedoman perilaku agar apa? Agar manusia bertindak sesuai dengan nilai yang berlaku. Dengan adanya norma, kehidupan sosial dapat berlangsung secara teratur, adil, dan juga damai. Nah, jadi apa sih dari study case tersebut, apa yang bisa kita definisikan daripada norma itu sendiri? Jadi, norma itu dapat diartikan sebagai wujud dari nilai yang menjadi ukuran baik dan buruk dalam masyarakat. Norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku manusia terhadap manusia lainnya ataupun terhadap lingkungannya. Nah, jenis norma itu dibagikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada jenis norma berdasarkan sifatnya, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada norma formal dan ada norma non-formal. Kemudian yang kedua, itu ada jenis norma berdasarkan daya pengikatnya. Jadi, ini terbagi empat, ada norma usage atau cara, kemudian ada norma folkwise atau kebiasaan, kemudian ada norma custom atau adat istiadat, dan ada norma mores, yaitu tata kelakuan. Dan yang terakhir yang paling kita highlight di sini adalah jenis-jenis norma dalam bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu setidaknya ada 4 norma yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah norma agama. Jadi norma agama ini adalah norma yang bersifat dogmatis, yang berarti bahwa ajarannya sudah diakui secara resmi sebagai benar. Oleh karena itu kita harus laksanakan secara manusiawi dengan prinsip bahwa tidak boleh dikurangi ataupun ditambahkan. Kemudian yang kedua itu ada norma kesusilaan, adalah norma yang mengatur hidup, yang mana aturan hidup itu bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, norma ini berkaitan dengan moral dan akhlak pribadi. Kemudian yang ketiga itu ada norma kesopanan. Ya, biasanya norma ini berkaitan dengan aspek sikap, tutur kata, dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya dan agama setempat. Dan yang terakhir itu ada norma hukum, adalah norma yang bersifat formal, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh negara untuk ditaati, dipatuhi, dan diterapkan oleh masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa sih hubungan antara norma dalam masyarakat. Karena dari tadi kita mention kalau masyarakat itu harus menaati norma yang ada. Nah, apa hubungan norma dalam masyarakat itu sendiri? Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita definisikan bahwa norma itu adalah peraturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan norma dalam masyarakat bersifat integratis, artinya norma itu berasal dari nilai, saling mendukung antar jenisnya, melengkapi satu sama lain, dan bersama-sama menjaga keamanan, serta keharmonisan sosial. Dan terakhir, kelompok 6 mention tentang tujuan norma dalam masyarakat. Jadi, pastinya ketika kita diminta untuk menaati berbagai macam norma, mulai dari norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, hukum, dan norma-norma lainnya, pasti itu semua ada tujuan yang ingin kita tuju, ada goals yang mau kita capai, kenapa kita harus mengikuti norma-norma yang ada. Nah, ada setidaknya 5 tujuan yang akan kita dapatkan apabila kita mampu mengontrol atau mengendalikan diri kita untuk tetap dalam koridor kenegaraan yang tepat, yaitu dengan menaati norma-norma yang ada. Tujuannya diantaranya yang pertama, menciptakan ketertiban dan keteraturan. Yang kedua, menjaga keharmonisan. Yang ketiga, mengendalikan perilaku manusia. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan keamanan. Dan yang kelima, membentuk kepribadian yang baik. Tentunya tujuan-tujuan positif ini dapat kita capai apabila kita memang sudah menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa kita memang harus menaati norma-norma dan aturan-aturan yang ada. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang dipaparkan oleh kelompok 6 pada pagi hari ini dengan tema besar norma-norma dalam masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.